Penting dulu ya, yang paling penting yang disebutkan setelah sholat fardu. Sebentar, kita tanya Qurannya aja, kita nggak usah ngarang ya. Baik, kita tanya Qurannya. Ada satu sholat yang saking pentingnya itu diletakkan langsung oleh Allah ayatnya setelah sholat fardu, saking pentingnya. Karena itu saya sarankan, selama masih punya nafas untuk hidup, tolong jangan tinggalkan sholat sunnah ini. Itu langsung disatukan oleh Allah dengan kalimat sholat fardu di Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Di sholat fardu yang 5 waktu ayat 78, sholat sunnahnya dari ayat 79 sampai ayat 81. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Disebut dengan tahajud. Tahajud. Satu. Tahajud. Nanti lain waktu kita bahas ya. Orang yang menunaikan salat tahajud, kalau benar tahajudnya, Allah akan jamin memberikan 4 hal dalam hidupnya yang tidak akan pernah diberikan pada orang yang tidak tahajud, sekalipun salat fardunya sangat khusyuk ditunaikan. Anda salat fardu yang 5 waktu, khusyuk luar biasa, tapi tidak tahajud, tidak akan mendapatkan 4 kemuliaan ini. Allah jamin akan diangkat karirnya dengan sukses. Allah jamin akan dimudahkan aktivitasnya. Allah jamin akan dikeluarkan saat dia mengalami kesulitan dengan cara terbaik. Dan yang keempat, Allah jamin kalau dia diganggu dalam kehidupannya, maka Allah langsung yang akan menolongnya tanpa perantara. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan ayat ini diturunkan ketika menolong Nabi SAW saat beliau akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Bukankah Nabi ketika akan hijrah dikepung di rumahnya? 100 orang pemuda, pasukan khusus dengan pedang yang sudah terhunus. Kata para sejarawan, maaf, jangankan manusia, binatang lewat saja pasti akan kelihatan. Dengan keadaan yang sudah sedemikian genting. Yang di rumah cuma ada 3 orang. Nabi SAW, ada Abu Bakar, ada Ali bin Abi Thalib, anak muda yang luar biasa. Ini ada Risma di sini, saya dengar anak-anak muda ya. Maka lihat bagaimana cara Ali bin Abi Thalib meneladani keteladanan Nabi dan mempraktekkan dalam kehidupan masa mudanya. Ini Ali manusia paling luar biasa, Pak. Sampai putri Nabi itu dinikahkan dengan Ali. Banyak pemuda kaya yang lainnya, tapi Ali yang dipilih. Anda bisa nggak kebayang begini? Ada anak muda, ketika Nabi akan hijrah, kata Rasulullah, Abu Bakar ikut saya, temani. Ali, kamu gantikan saya, tidur di tempat tidur saya. Tempat tidur Nabi, satu-satunya tempat pada waktu yang sudah ditentukan, itu yang akan didobrak dan pedang langsung terhunus di dalamnya. Resikonya langsung dengan kematian. Sadar betul. Apa kalimat Ali? Tidak ada tawar-menawar, tidak mengatakan apapun. Bala ya Rasulullah, siap. Dia sadar, beliau sadar, taruhannya kematian, tapi nggak ada kalimat lain. Nggak ada misal ya Rasulullah jangan saya lah. Abu Bakar aja yang tuaan dikit misalnya, nggak ada. Langsung gitu. Abu Bakar temani saya, kamu gantikan saya. Bala ya Rasulullah, siap. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nabi Muhammad SAW, satu-satunya Nabi dan Rasul di muka bumi yang dikenal dalam riwayat, itu satu-satunya Nabi yang sampai disebut oleh Nabi Isa dengan kalimat Ahmad. Ahmad itu bentuk mubalaghah dari kata Hamid, yang rajin ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang dijamin masuk surga, dijaga dari kesalahan, hidupnya luar biasa nyamannya, dekat dengan Allah, masih mau menunaikan sholat tahajudnya sampai bengkak-bengkak kakinya. Bengkak-bengkak kakinya, kesaksian dari istrinya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Aisyah sampai ketika beliau bangun melihat kaki Nabi sudah bengkak pas tahajud. Jangan Anda kira selesai salatnya, baru rakaat pertama. Rakaat pertama, Nabi, Rasul, dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan. Bacaan pertamanya, Masya Allah, 5 juz, 10 halaman. Al-Baqarah, 286 ayat. Ali Imran, 200 ayat. An-Nisa, 176 ayat, sampai diselesaikan. Begitu selesai An-Nisa, baru kemudian ruku. Nabi, Rasul dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, tingkat surganya paling tinggi, menunaikan tahajud sampai bengkak-bengkak kakinya, 5 juz 10 halaman. Ada orang bukan Nabi, bukan Rasul, belum jelas surganya, banyak kesalahannya, amalan berantakan, hisab menegangkan. Masya Allah, jangankan sholat tahajudnya, sholat fardunya masih ketinggalan. Cita-cita masuk surga bersama Nabi. Di mana amalannya? Karena itulah, karena semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mustahil terjadi, bebas sampai ke Madinah dengan selamat dan karirnya terangkat dengan sempurna. Ini